Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kang Karta Official. Yeay, kita bertemu lagi di channel ini. Akan gak bosen-bosennya masih ngubek-ngubek di TMII. Sekarang kita lagi ada di Museum Penerangan. Udah tahu belum Museum Penerangan itu apa? Nih, akan kasih tahu ya. Museum Penerangan adalah salah satu media yang mengumpulkan, mempelajari, menggelar, dan merawat objek sejarah, penerangan, dan komunikasi, sekaligus merupakan media komunikasi masa ke-6 setelah tatap muka, radio, TV, film, dan pers. Museum Penerangan menempati lahan seluas 10.850 meter persegi dengan luas bangunan 3.980 meter persegi. Didirikan atas prakarsa Ibu Tien Soeharto dan diresmikan pada tanggal 20 April 1993 oleh Presiden Soeharto. Bangunan museum berbentuk bintang bersudut 5, melambangkan Pancasila dan 5 unsur penerangan. Di halaman depan terdapat tugu yang menyangga lambang penerangan, api nan kunjung padam, dikelilingi oleh 5 patung juru penerang serta air mancur. Pertemuan air dari atas tugu dengan air yang memancar dari bawah melambangkan hubungan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan media massa. Bangunan terdiri dari 3 lantai, melambangkan kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Puncak gedung berbentuk silinder, mencitrakan ketongan sebagai unsur penerangan tradisional, menjangga penara antena sebagai unsur modern. Muspen, kamu bisa menemukan kekayaan sejarah di bidang komunikasi dan informasi. Di lantai 1, kamu bisa melihat alur sejarah, perkembangan layanan informasi dan komunikasi, serta koleksi bersejarah yang mengiringinya. Di sini bisa terlihat layanan serta alat pertama yang dipakai untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Perkembangannya hingga saat ini. Selain lebih dari 100 koleksi menarik sesuai tema yang ditampilkan di sini. Dapatkan pula cerita heroik dan inspiratif pada tokoh di masing-masing bidangnya. 2 buah radio ini digunakan sejak zaman Belanda atau kolonial Belanda di bawah perusahaan Nirom, Netherlands Industrie Radio Omroep, Maskapai atau Jawatan Radio Broadcast Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memancarkan siarannya melalui radio jenis ini dengan menggunakan bahasa Belanda. Miniatur pertunjukan rakyat daerah Sumatera. Miniatur pertunjukan rakyat daerah Jawa Barat menceritakan tentang pertunjukan rakyat daerah sebagai salah satu media penerangan. Miniatur pertunjukan rakyat daerah Bali.
Piringan hitam Lokanta digunakan untuk mendukung penyelenggaraan acara-acara siaran RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Kita geser lagi, di sini ada tokoh-tokoh penerangan seperti Darmo Sugito. Patung Darmo Sugito, tokoh pers Indonesia. Tulisan-tulisannya diterbitkan di berbagai macam surat kabar dan majalah. Juga menulis artikel-artikel yang berisikan kritik pedas kepada para pejabat. Tulisan-tulisannya antara lain diterbitkan di beberapa surat kabar seperti Bramartani, Jawi Kando, Jawi Hiswara, Pasopati, Taman Pewarta, Taman Sari, Selompret, Melayu, Sinar Jawa, Berita Betawi, dan Pewarta Surabaya. RM Bintar Tiasa. Beliau ini adalah salah satu tokoh pers yang mempelopori berdirinya kantor berita Indonesia bersama dengan Bung Tomo. Selama perang revolusi dari kantor berita inilah disebarluaskan proklamasi Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sewaktu agresi militer Belanda yang pertama, beliau hijrah ke Yogyakarta. Dari sanalah dia mengkoordinir segala publikasi dan segala urusan pers nasional. Di sini juga ada sepeda motor, ada Malik. Bagus sekali ya motornya, klasik sekali. Ada juga meja putar, piringan hitam. Wah, sungguh besar piringannya. Terbuat dari besi. Keren sekali teman-teman. Dari alat perekam blank, kita geser nih ke sini. Di sini ada mesin ketik, piagam, piala, dan lainnya. Hari lahirnya Televisi Republik Indonesia. Dengan kemampuan dan peralatan yang terbatas, petugas TVRI berhasil meliput dan menyiarkan Asian Games 4 di Senayan, Jakarta. Asian Games 4 ini diselenggarakan tanggal 24 Agustus. Pesawat penerima televisi pertama. Pesawat penerima televisi pertama di Indonesia ini digunakan untuk menerima siaran televisi yang dipancarluaskan oleh TVRI pada tahun 1962. Wah, gila. Keren banget, tahun segitu udah ada alat canggih ini. Kamera perekam pelantikan Presiden RI Soeharto tahun 1971. Zaman dulu aja alat-alat sudah canggih ya. Seperti ini. Ini adalah pengukur gambar televisi, kamera, dan lainnya. Kamera film Asian Games 4 pada tahun 1962. Kamera ini digunakan untuk meliput Asian Games 4 pada tahun 1962. Ganevo 1963 dan acara kenegaraan lainnya. Kamera ini merupakan salah satu kamera film pertama pemberitaan televisi yang dapat mengekspor film sepanjang 400 kaki. Kamera film ini juga digunakan untuk kegiatan peliputan berita TVRI, terutama berita tentang peristiwa yang terjadi di daerah yang tidak terjangkau mobil siaran luar TVRI.
Semangat nasionalisme Indonesia dibangkitkan oleh surat kabar dan tatap muka. Dengan menggunakan surat kabar Retno Dumilah yang diterbitkan tahun 1898, Dr. Wahidin Sudiro Husodo mengunggah semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk melawan penjajah yang menelantarkan dan membodohkan bangsa Indonesia beratus-ratus tahun lamanya. Penerangan tatap muka juga dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Ini mendapat tanggapan yang positif dari Dr. Sutomo, yang selanjutnya dibentuklah organisasi Budi Utomo. Diorama menunjukkan ketika Dr. Wahidin Sudiro Husodo memimpin surat kabar Retno Dumilah yang mempunyai tugas menyebarluaskan perlunya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi kaum penjajah. Kita lanjutin ke studio RRI. Nah, ini adalah bentukan studio. Nah, di sini ada orang yang lagi ngatur kayak suara gitu. Nah, ruang pengaturannya ada di sebelah sini. Bapaknya sedang mengatur ya, sepertinya. Nah, di sini ada bapak lagi ngepuk tangan gitu. Siap acting, mulai, mungkin ya seperti itu. Nah, ini adalah orangnya yang akan menceritakan sesuatu. Apa itu? Saya juga tidak tahu. Teknologi grafika. Nah, di sini ada mesin ketik. Tuh, mesin ketik zaman dulu. Itu kayak lagi ada di museum Mandiri kok salah ya. Ada banyak sekali mesin ketik seperti ini. Nah, di Muspen juga ada loh. Ini dia. Mesin cetak tinggi. Mesin ini pada masa perjuangan mempunyai andil besar dalam mencetak lembaran RI, poster-poster penggalang persatuan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Ora Republik Indonesia atau ORI, dan pidato-pidato Presiden RI yang disebarluaskan kepada masyarakat. Diorama peningkatan pemantapan komunikasi sambung rasa. Dalam rangka peningkatan dan pemantapan komunikasi sambung rasa, operasi penerangan makin ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Diorama rapat raksasa di lapangan Ikada. Diorama ini menunjukkan dengan gagah berani dan semangat pantang menyerah. Juru film dan juru foto pada tanggal 19 September 1945 mengabadikan rapat raksasa di lapangan Ikada, sekarang bagian selatan Monas, Jakarta. Diorama Bapak Presiden menyerahkan piala Kelom Pencapir kepada Kelom Pencapir terbaik. Kelom Pencapir yang merupakan kelompok swadaya masyarakat. Keberadaannya makin lama makin dirasa diperlukan. Penerangan menunjang keberhasilan Hari Pangan Sedunia. Keberhasilan Indonesia menjadi negara swasembada beras tidak terlepas pula dari peran penerangan yang diberikan oleh pimpinan bangsa kepada masyarakat, petani khususnya. Tidak terkecuali Bapak Presiden Soeharto dalam setiap kunjungan ke daerah selalu menyisihkan waktu
untuk dapat sambung rasa dengan masyarakat, guna menyampaikan betapa besar dan beratnya tugas yang harus kita lakukan untuk dapat mengatasi masalah. Dari diorama kita lanjutin ke studionya si Unyil. Ingat ya, masuk ke sini gratis tanpa bayar tiket apapun. Parkir aja gratis, masuk aja gratis. Penerangan melalui film si Unyil. Nah, di sini berjejer tokoh-tokohnya seperti Pak Raden, terus Unyil, siapa lagi? Pak Ogah. Udah, Akang taunya itu doang. Biasa Akang jarang nonton TV. Kebanyakan baca buku Akang ini. Ini apa ya? Oh, ini adalah tahapan proses bahan baku film di laboratorium. Alat peraga proses pembuatan boneka si Unyil. Boneka si Unyil bukan hanya sebuah boneka biasa. Tayangan dari gerak-gerik boneka yang digerakkan dengan tangan ini menjadi sebuah metode penyampaian pesan. Sekarang geser ke studio TPRI. Di sini ada yang sedang syuting, guys, jangan berisik. Lagi menyampaikan berita terkini dan terbaru. Nah, inilah alat untuk merekamnya. Kamera yang sangat besar. Ini asli ya, bukan palsu. Nah, di sana merupakan studio mini TPRI atau studio mini TV. Nah, di atasnya ada lampu-lampu sebagai penerangan. Lebih baik kalian datang langsung ke Muspen agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kalian harus ketahui kalau masuk ke Museum Penerangan itu gratis, tidak usah membayar tiket maupun karcis. Dan terima kasih ya buat kalian sudah menonton sampai akhir. See you next video. Bye bye.